Salam dan bahagia. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk memaparkan refleksi saya terkait pemikiran Ki Hajar Dewantara untuk membuat kita lebih memahami impian besar beliau untuk membawa anak Indonesia mencapai kemerdekaan belajar. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan salah satu kunci utama untuk mencapainya. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa pendidikan yang menekankan pada aspek intelektual belaka hanya akan menjauhkan anak dari masyarakatnya. Dan ternyata pendidikan sampai sekarang ini hanya menekankan pada pengembangan daya cipta dan Ki Hajar Dewantara untuk membuat kita lebih memahami impian besar beliau untuk membawa anak Indonesia mencapai kemerdekaan belajar. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan salah satu kunci utama untuk mencapainya. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa pendidikan yang menekankan pada aspek intelektual belaka hanya akan menjauhkan anak dari masyarakatnya. Dan ternyata pendidikan sampai sekarang ini hanya menekankan pada pengembangan daya cipta dan kurang memperhatikan pengembangan olah rasa dan olah karsa. Jika terus berlanjut, akan menjadikan manusia kurang humanis dan manusiawi. Pendidikan dan pengajaran dari Ki Hajar Dewantara yang menghamba pada anak merupakan contoh dari pendidikan karakter yang baik. Pendidikan yang harus berorientasi pada anak. Kita sebagai guru harus memberikan kemerdekaan kepada anak untuk mengeksplor dirinya. Dalam menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran kepada anak, Ki Hajar Dewantara menganjurkan agar kita tetap memperhatikan ilmu jiwa, ilmu jasmani, ilmu keadaban dan kesopanan, etika dan moral, ilmu estetika dan menerapkan cara-cara pendidikan yang membangun karakter. Fokusnya yaitu pendidikan secara holistik dan seimbang. Dari sejak sekarang, kita harus mengubah pola pikir kita sebagai guru untuk tidak menjadikan nilai ujian sebagai patokan kepintaran seorang anak, melainkan memberikan kemerdekaan kepada anak dalam hal penilaian. Apa yang disampaikan Ki Hajar Dewantara puluhan tahun tersebut relevan dengan kondisi kekinian, di mana anak-anak diharapkan lebih mandiri dalam mencari beragam keilmuan melalui pembelajaran aktif learning. Bahwa pengetahuannya harus bermanfaat bagi kemaslahatan sesamanya. Pendidikan memberikan harapan bagi anak bangsa yang menempuhnya untuk menjadi pribadi yang lebih baik, mendapatkan pencerahan dan pencerdasan, pekerjaan yang lebih baik, dan juga kehidupan yang lebih baik. Hal tersebut penting dari pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah pada pengejawantahan pendidikan yang begitu humanis. Pendidikan harus memerdekakan, ujarnya. Maka pendidikan harus mengedepankan proses yang berupaya untuk mengkreasi anak-anak yang mampu berdiri sendiri, tidak bergantung pada orang lain, dan dapat mengatur dirinya sendiri. Selain itu, pengajaran yang selaras dengan penghidupan dan kehidupan bangsa. Ajaran dan anjuran Ki Hajar Dewantara amat relevan dengan kondisi kekinian. Di saat kita dihadapi dengan problem kebangsaan seperti kekerasan di sekolah, radikalisme, politik yang penuh kebencian, dan pengabaian pada pentingnya penguatan karakter. Sebab itu, kontekstualisasi ajaran Ki Hajar Dewantara di zaman ini menjadi amat penting. Artinya pemikiran Ki Hajar Dewantara pada zaman dahulu sangatlah relevansi dan memiliki hubungan dengan pendidikan di zaman sekarang ini. Di sekolah saya telah menerapkan pendidikan yang merdeka, dimulai dari memetakan kebutuhan belajar anak dan memastikan kesiapan belajar anak, minat dan bakat, serta potensi dan profil belajar anak. Yuk
kita mulai alur belajar merdeka, sehingga kita dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila dan sekolah yang merdeka. Semoga refleksi singkat dari saya dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih, salam dan bahagia, Guru Penggerak Merdeka Belajar.